program Pojok IKM persembahan dari Radio Tutung Pandang bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Dan sebelum kita sapa rekan dengar ya, narasumber kita pada hari ini, Agri mengingatkan untuk rekan dengar yang pengen langsung live interaksi bersama kita di sini bisa langsung aja kontak personnya di 0811 50 12304, bisa langsung ya di situ call bebas banget ataupun langsung di Facebook dari LPPL Tutung Pandang FM, karena di situ ada live juga dari foto produk Pojok IKM yang sudah berhadir pada hari ini. Ya, langsung aja kita sapa pada hari ini. Selamat pagi, Bu. Pagi. Oke, boleh kita lebih semangat lagi, Bu ya. Selamat pagi, Bu. Pagi. Nah, cakep. Jadi rekan dengar, saat ini di studio sudah berhadir Ibu Betty Mahdalena ya, Bu ya. Yang merupakan owner dari Cooker Sevia. Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi dari rumah jam berapa, Bu? Jam setengah 10. Setengah 10 ya. Sampai sini udah ini tadi ya. Mau jam setengah 10 ya? Hampir ya, karena perjalanannya deket juga deket, ya kan. Benar. Jadi Bu biasa dipanggil siapa, Bu? Bu Betty. Bu Betty, sapa anak kerapnya ya. Oke. Ibu Betty ini rekan dengar salah satu owner yang ya dari Pojok IKM yang seperti Agri bilang, yaitu owner dari Cooker Sevia yang berdomisili saat ini di Bumi Jaya ya, Bu ya. Jadi perjalanan tidak jauh ya, Bu ya. Tidak jauh. Baik rekan dengar, kita langsung saja membicarakan tentang produk yang sudah ada di studio kita pada hari ini. Ada cookies kering yang aduh warnanya udah menggoda banget ya, Bu ya. Baik, dengan nama Cooker Sevia ya, Bu ya. Nah, ini berdomisili di Bumi Jawa, Bumi Jaya ya. Dominan orang Jawa memang. Iya bener. Saya juga orang Jawa. Iya, makanya merasa proud gitu. Karena pengen juga bisa bikin cake, nanti kita juga akan berbagi juga, Bu ya, tips dan triknya mungkin di sini. Baik, untuk cookies ini kan homemade ya, Bu ya. Nah, ini sudah sejak kapan, Bu, dengan cookies Sevia ini yang sudah Ibu jalan ini bisnisnya? Kalau mulai bisnis itu mulai ikut gabung di Paguyuban Rumus itu kurang lebih tahun 2017. Oh, 2017. Lumayan lama sudah ya. 2017 terus. Cuman kalau baru gabung itu belum produksi untuk dijual. Untuk dijual. Belum, cuman ikut kalau ada kunjungan, karena dulu itu sih terkendala dengan kemasan. Kenapa tuh, Bu, dulu kemasannya? Kemasannya kalau pakai yang itu kan terlalu mahal tuh untuk masyarakat menengah ke bawah sih. Awalnya juga nggak pede apa produk saya ini bisa diterima di masyarakat. Jadi karena gabung di situ, misalnya nggak kepikiran juga pengen bisnis. Gabung di situ harus punya usaha. Bilang teman, ngapa nggak coba bikin kue aja, karena bisa bikin kue, memangnya bikin untuk keluarga aja sih. Awalnya ya. Itu 2017 ikut paguyuban, terus ya itu untuk jalan kalau ada kunjungan, kalau ada tamu datang baru kita pamerkan. 2018 baru mulai bikin yang kemasan Mika. Coba Mika, cuman kemasannya nggak mendukung karena kuenya kan renyah nih, jadi kadang gampang rusak lah, patah. Iya benar. Karena packagingnya ya, Bu ya. Setelah itu baru perkembangannya 2018. Perkembangannya 2019 ikut pameran terakhir di Pertasi. Ikut pameran karena Rumus buka stand sendiri, jadi desa mengeluarkan produk-produknya semua di situ. Nah, baru di situ mulai dikenal orang produk saya. Dari si pameran yang dilakukan di lapangan Pertasi waktu itu ya. Dan itu sebelum pandemi Covid ya, Bu ya. Sebelum terakhir itu. Iya, karena pandemi Covid kita tahun 2020. Aduh, siap. Nah, ini kan 2017 prosesnya juga lumayan lama ya, Bu ya, sampai 2018 dan 2019. Nah, akhirnya 2020 lah ya kan, kena lah tuh pandemi ya, Bu ya. Gimana tuh, Bu, lagi perkembangannya tuh? Alhamdulillah pandemi malah bawa berkah. Oh gitu? Ya. Gimana tuh? Karena mungkin orang malas keluar online, jadi banyak yang nawarkan. Di awal pandemi itu malah yang kemarin dari Yayasan Asalam juga untuk parcel. Parcel buat mungkin yang terinfeksi virus gitu ya.
Itu juga karena bantuan ada kenal dari Dinakerin juga. Ya, yang memfasilitasi kurang lebih seperti itu ya. Oke, baik. Nah, membicarakan tentang produknya sendiri ya Bu ya. Ini kan inspirasinya tadi adalah dari paguyuban, terus ikuti saran teman karena memang juga bisa bikin kue ya Bu ya. Nah, sebenarnya pekerjaan Ibu sehari-hari sebagai apa tuh? Ibu rumah tangga. Alhamdulillah dapat ini Bu ya, pemasukan ya Bu ya sendiri ya. Aduh, senang banget akhirnya berjalanlah usaha ini sampai sekarang. Dan namanya sendiri nih Bu, Cooker Sevia, padahal nama Ibu kan Betty Mahdalena. Kenapa nggak Cooker Mahdalena gitu? Bisa juga sih sebenarnya. Nama anak. Nama anak. Rezeki anak ya Bu ya. Ya, rezeki anak. Alhamdulillah. Berapa sekarang Bu anak Bu udah? Anak 2. Anak 2. Ini berarti yang Sevia ini yang pertama. Jadi diambillah untuk nama cookiesnya. Oke, baik. Nah, untuk cookiesnya sendiri Bu, variannya ada apa saja Bu? Ini ada bola salju, ada semprit, kue sagu susu, yang ini kue sagu rasa keju, nastar sama lidah kucing. Cuman lidah kucing ini produk baru di 2022. Oh, 2022 baru ada lidah kucing ya. Oke. Kalau yang lainnya memang sudah dari awal. Iya, dari awal. Oke. Baru dapat resepnya atau baru dapat? Iya, baru dapat resepnya yang cocok. Oh gitu. Iya. Oke, baik. Nah, ini kan banyak Bu ya jenisnya ya Bu ya. Yang paling best seller tuh yang mana? Sekarang yang dari dulu kue sagu susu, sekarang tambah sama lidah kucing. Oh, lidah kucing sekarang best seller juga ya. Oke. Nah, membicarakan tentang produknya sendiri nih Bu ya. Waktu awal Ibu nyoba ya kan 2017 udah dapet saran, 2018 sudah mulai produksi walaupun dengan kemasan Mika ya Bu ya. Itu pernah nggak sih ngalamin yang namanya trial dan error dulu tuh Bu? Awalnya banget langsung berhasil kah atau gimana? Enggak juga. Nah, gimana tuh, boleh diceritain tuh Bu? Awalnya bikin kue, bentuknya nggak seperti ini. Terus gimana tuh? Bentuknya panjang-panjang. Karena ya maksudnya belum bentuk ini, bisanya panjang-panjang kayak bentuk. Terus gampang patah, ditaruh dian sedikit patah, mau dikemas aja kadang patah. Soalnya ini pecah di ilat, renyah banget. Jadi nggak perlu waktu lama udah hancur ya Bu ya. Jadi kan kita gimana caranya untuk tidak pecah tadi ya kan. Ya dicoba akhirnya dapat bentuk seperti ini. Sampai dapat formula yang pas gitu ya Bu ya, dan akhirnya bisa lah eye catching, nggak cepet hancur juga ya kan. Oke, untuk setiap harinya nih Bu ya, untuk proses pembuatannya sendiri itu gimana Bu? Bangun dari jam berapa mungkin? Atau memang based on pesanan aja atau emang ready stock? Apalagi kan kue kering kan bisa dibilang lama ya bertahannya. Nah, itu gimana Bu prosesnya? Kalau sekarang masih pesanan aja. Kemarin karena kami belum punya izin mau keluar. Selama ini baru tahun 2021 difasilitasi sama Dinakerin mendapat halal. Padahal PRT saya juga belum. Oh, PRT-nya juga belum ya. Baru tahun 2022 kemarin ikut pelatihan keamanan pangan. Oke, yang halalnya tapi udah. Oke, baik. Jadi kalau dari pesanan berarti baru dibikin gitu ya Bu ya. Nah, untuk sehari itu kira-kira bisa menghasilkan berapa kue Bu? Atau berapa berapa box gitu? Tergantung. Kalau pesanan, kalau sehari saya ini bisa sampai 50 box. Ya, kalau sagu sehari. Oke. Ya, tergantung jenisnya ya. Tergantung jenisnya. Yang paling susah yang mana sih Bu? Yang paling susah nastar. Biasanya dibantu siapa tuh kalau udah banyak gitu pesanannya? Ada keluarga. Oke. Nastar yang paling susah ya. Kalau misalnya nastar tuh berapa box tuh bisa dalam sehari? Paling 20 ya. 20? Iya. Banding tadi 50 yang sagu ya. 50 sagu. Cukup setengahnya bahkan lebih ya Bu ya. Oke, baiklah. Baik, untuk bahan yang digunakan Bu sejauh ini apa saja tuh? Boleh ini kan mirip-mirip nih bahannya pasti kan. Terus sejauh ini bahannya yang aman atau yang seperti apa, dijamin apa gitu, boleh diceritakan untuk bahan-bahannya Bu? Kalau bahan kami make yang sekarang karena saya sudah mendapat halal, jadi yang ada logo halalnya. Oh, bahan-bahan yang digunakan. Oke. Ya, bahan-bahannya seperti mentega,
tepung tapioka, tepung gandum, maizena, itu aja sih. Kita telur. Kalau untuk alat-alat yang digunakan di rumah masih manual semua ya? Manual. Oke, manual semua. Baik, untuk ini berapa gram Bu rata-rata? Ini kan ada yang box kecil, ada yang box besar juga. Nah, itu ukurannya berapa gram tuh? Kalau ini kurang lebih semprit 250. Kalau bola salju 450 gram. Kalau keju yang sagu keju sama sagu susu juga kurang lebih 250 gram. Kalau nastarnya 350. Kalau lidah kucingnya 200. Oke, itu masing-masing dijual dengan harga berapa Bu? Kalau lidah kucing 17.500. Nastar 17.500. Iya. Oh, oke. Kalau nastar 35.000. Kalau sagu susu 17.500 juga. Kalau sagu keju itu 22.500. Kalau bola salju 35.000. Kalau semprit 20.000. 20.000. Jadi dimulai dengan harga 17.500 sampai yang paling mahal 35.000 aja ya Bu ya. Bisa mendapatkan kue kering buat cemilan nonton film di rumah ya Bu. Ataupun nonton TV mungkin ya Bu ya. Nah, ini kan udah mendekati juga momen Lebaran Idul Adha nanti ya Bu ya. Gimana tuh Bu pesanan sejauh ini Bu? Reseller baru baru kontak-kontak gitu ya, baru nanya-nanya gitu ya. Oke. Oh, jadi ada reseller juga? Ada untuk teman-teman. Oke, resellernya dari mana aja? Dari mana-mana. Oh, dari mana-mana. Oke, baik. Ada tetangga, ada ada orang Karangjauh juga ada. Oh, tapi masih seputaran di tanah laut ya. Tapi memang banyak reseller yang akhirnya ngambil lah kue di ibu gitu ya. Ada juga perantara di Banjar. Oh gitu. Oke. Berarti sejauh ini pendistribusiannya melalui reseller, terus juga melalui ibu langsung mungkin ya. Kalau misalnya mau jadi reseller nih Bu, persyaratannya apa tuh? Persyaratannya apa ya? Yang penting ngambil aja. Ngambil aja. Ngambil, nggak ada minimum order juga berarti ya? Enggak juga sih. Pokoknya ngambil aja gitu. Oke, baik. Jadi untuk di kawasan Kabupaten Tanah Laut bisa langsung order ke ibu. Dan sejauh ini kalau untuk offline-nya tersedia di mana Bu? Maksudnya ditaruh di manakah? Kayak misalnya belum. Oh, kan mungkin beberapa IKM yang ada di sini tuh bisa naruh si produknya ini kayak di Paman Adul misalnya udah terkenal gitu ya. Mau ke situ. Itu kan baru itu tadi. Baru by pesanan tadi juga ya. Nah, izinnya baru ada. Oh, nanti kalau udah ada izin baru berani gitu. Oke, baiklah, note. Tapi kalau misalnya udah pengen order bisa ya Bu ya, tapi melalui online. Iya, baik. Gimana Bu, masih semangat Bu? Alhamdulillah masih ya Bu ya, masih pagi, masih penuh juga semangatnya ya Bu ya. Baik, masih membicarakan tentang produk yaitu cooker Sevia, yaitu produk yang diolah dengan penuh cinta ya Bu ya, dari rumah, dikemas, terus didistribusikan. Baik, untuk cooker Sevia ini Bu merupakan perjalanan yang tidak sebentar ya Bu ya, mulai tahun 2017, 2018, 2019 sampai sekarang 2022. Nah, membicarakan tentang kendalanya Bu, sejauh ini apa sih Bu kendala yang sudah pernah ditemui oleh Ibu Betty? Kendalanya itu kalau pas banyak orderan. Wah, kenapa tuh Bu? Karena kalau bikinnya kan yang bisa bikin ini cuman orang-orangnya aja. Jadi jempolnya itu sampai kewalahan berarti ya. Tapi sebenarnya orderan banyak Bu ya. Banyak. Tapi tenaganya yang tidak bisa mengcover semuanya. Oke. Kayak tahun kemarin aja sampai saya kasihkan temen. Orderannya kayak seperti di bola salju kan semua orang bisa. Tapi mereka ngadonnya di rumah terus bawa pulang. Tapi adonannya tetap dari ibu. Tapi untuk bikin bentuknya dan lain sebagainya baru lah dibantu teman gitu ya. Oke. Jadi memang dipastikan untuk soal rasa, terus kayak soal ingredientsnya tuh tetap dari ibu gitu ya. Oke, baik. Nah, untuk kendala bahan mungkin Bu, kan sempet tuh beberapa waktu yang lalu ada kenaikan atau apa. Nah, itu gimana tuh untuk kendala bahan pokok sendiri dari si cookies ini? Kalau kendala bahan yaitu kemarin ini jadi ikut naik untuk ini. Berarti untuk mensiasatinya berarti ya? Iya, karena sudah naik, ini pun bahan katanya tambah melonjak lagi. Cuman kalau saya masih
bertahan di sini dulu. Takutnya kan kalau ngikutin naik lagi nanti turun. Nah, gitu. Berarti tidak menurunkan si kualitas produk, tapi menaikkan harganya ya Bu ya, jika ada kendala di bahan tersebut. Oke. Tapi tetap dipastikan kualitas number one ya Bu ya. Oke, baiklah. Nah, untuk produknya sendiri nih Bu, dari semua jenis produk ini kalau disimpan itu bisa bertahan berapa lama? Kalau ini sih sampai 3 bulanan ya, kalau sagu susu ini. Itu dalam suhu ruangan? Iya, dalam suhu ruang. Yang nggak tahan tuh nastar. Soalnya selainnya kami bikin sendiri. Jadi mungkin masih basah jadi paling lama setengah bulan. Untuk nastar? Iya. Oke. Biasanya nggak sampai setengah bulan udah habis juga sih Bu. Biasa kan lama. Iya bener. Nggak banyak. Kan nastar tuh kan enak ya, jadi kayak makannya pun kayak nggak berasa, tiba-tiba udah habis gitu ya Bu ya. Jadi kalau yang lain 3 bulan ya? Iya, kurang lebih 3 bulan karena kering semua kecuali nastar. Nastar yang baru setengah bulan ya Bu ya? Kalau ini paling agak beku gulanya aja. Karena kan gula kalau kena panas ya rada basah. Rada basah ya. Kalau disimpan di suhu freezer gitu Bu? Nggak apa-apa mungkin. Nggak apa-apa ya, masih aman aja ya. Oke, baik, siap. Nah, itu rekan dengar yang pengen beli ya cooker Sevia, memang dijamin bahannya juga bahan homemade ya Bu ya. Bahkan selainya dari si nastar itu dibikin sendiri ya Bu ya. Berarti ngolah sendiri. Ngolah sendiri. Itu selain nanas berarti? Selain nanas. Oke, baik. Adakah nanti pengen dapat maksudnya bikin selai-selai yang lain Bu? Belum lagi. Belum ya. Ini aja udah kewalahan ya Bu ya. Takutnya basahnya itu. Kalau kena basah kan ini selain nanas juga harus sampai kering. Jadi kalau dimasukkan ke adonan kan nggak lengket. Oh iya benar. Kalau yang lainnya kalau banyak air kan gitu. Oke, baik. Nah, untuk si bahan ini sendiri ya Bu ya, sejauh ini itu paling jauh itu didistribusikan di mana? Atau paling jauh deh orang pernah order itu dari mana? Kalau kami sih tanah laut aja. Sejauh ini masih ya. Tapi kalau reseller pernah sampai ke mana? Kuala Pembuang. Itu daerah mana Bu? Daerah Kalteng. Oh, daerah Kalimantan Tengah. Oke, itu untuk reseller ya yang dibawa gitu ya. Oke. Tapi kalau untuk pendistribusian paling besar itu masih di Kabupaten Tanah Laut. Apalagi tadi banyaknya reseller tadi ya Bu ya, yang juga ngambil ke tempat Ibu. Baik, kita promosi juga ya Bu ya di sini ya. Apa sih Bu yang membedakan produk Ibu nih, cooker Sevia? Kan cooker ini banyak Bu ya. Apa yang membedakan dari cooker-cooker yang lain? Yang nyata cooker Sevia enak, renyah, ya pecah diilat lah anunya. Pokoknya bentar udah langsung bikin lagi gitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik rekan dengar, kalau di sini Agri juga baca untuk komposisinya sama dengan yang lain ya Bu ya, yaitu ada tepung terigu, mentega, maizena, gula, putih telur yang dijamin juga bahan-bahannya berkualitas ya Bu ya. Baik. Nah, untuk ini Bu, untuk si paguyuban kita bahas sedikit ya Bu ya. Kan tergabung juga di Rumus Rumah Usaha Masyarakat ya Bu ya. Nah, ini bentukan siapa sih Bu? Si Rumus ini? Bentukan kemarin itu ada sih Ibu Parningsih ya. Kemarin pembina kami juga Pak Sirajudin itu yang pengennya itu membentuk di Bumi Jaya. Ada rumus kemarin pernah dibimbing siapa dari Banjarbaru tuh apa gitu lupa. Oke. Jadi rumus ini tuh sebenarnya bentukan organisasi gitu ya Bu ya. Oh, yang memang memberdayakan masyarakat. Kalau untuk anggotanya sendiri Bu, itu haruskah punya IKM atau punya usaha, atau siapapun orang boleh ikut? Iya, harus punya usaha. Oke. Ini juga anggotanya nggak cuman di Bumi Jaya, ada yang dari luar, dari lupa itu yang madu gitu nah. Oh, pokoknya emang Madu Kelulut. Madu Kelulut. Oke, pernah juga kalau nggak salah datang ke sini ya. Berarti nggak cuman dari kawasan di Bumi Jaya, tapi bisa dari kawasan luar juga. Oke, baik. Untuk aktivitasnya sendiri Bu, boleh dong Bu diceritakan si Rumus ini aktivitasnya ada apa aja? Kalau kami biasa kumpul setiap tanggal 20 itu ya setiap anggota wajib bayar kas.
Nggih, sama kami kadang ada dana sosial. Oh, Kalau untuk ada yang dibagikan. sakit, Oh. nggih, keluarganya yang sakit gitu. Tapi wajib kas untuk kegiatan kami. Oke, baik. Kalau jadi baik. anggota. Oke. Untuk kegiatan seperti pelatihan mungkin Bu dari Rumus nih adakah yang biasanya dilakukan? Kalau pelatihan enggak, tapi kalau dari dinas ada mau ngadakan Pelatihan? ngundang Rumus. Jadi Rumus yang siapa sih yang berangkat mewakili untuk pelatihan ini? Gitu. Oh, baru nanti mungkin perwakilan dari Rumus ini akhirnya men-share lah si ilmu tadi, pelatihan tadi ke anggota lain gitu. Enggak, yang berangkat. Berangkat nih baru kan nanti dibagikan. Dibagikan Oke, gitu. baik, cakep. Wah, berarti asalkan punya usaha bisa gabung di Rumus ya Bu ya. Dan tentunya ada bimbingan-bimbingan yang mungkin dari pihak-pihak terkait juga ketika nantinya akan ada seperti itu. Nah, membicarakan tentang pelatihan nih Bu, untuk Ibu sendiri kan tadi mulai 2017 ikut paguyubannya tersebut ya Bu ya. Pelatihan apa saja yang sudah Ibu ikuti? Pelatihan kemarin itu pernah di apa itu ya? Di mana? Manajemen di mana itu di Poltek? bukan Poltek dulu pernah itu yang ikut undangan apa itu yang akhir ini dari Dinas Tenaga Kerja juga. Pelatihannya soal apa tuh Bu? Manajemen Pemasaran? ya. Oh, oke. Sering gitu lupa. Tapi sering ya sebenarnya ya. Dari Dinas Koperasi juga ada ngajak nggih. Yang ini pelatihan akhir-akhir ini ya pelatihan mendapatkan halal, hak merek juga saya difasilitasi ini dari Dinaker. Iya, alhamdulillah. Mereknya jadi sudah mungkin se-Indonesia atau nih sudah Untuk didaftarkan brandnya ya. sudah nggih. Nah, ini kan udah ada gambarnya dan lain sebagainya. Ini siapa yang bikin Bu? Teman. Oh, teman. Anggota Rumus juga. Oh, baik. Barulah difasilitasi oleh Disnakerin untuk mendaftarkan si brandnya ya Bu ya. Untuk bisa tidak di copy oleh orang lain dengan yang nomor Cooker Sevilla ini. Baik. Jadi rekan-rekan yang berminat ya untuk membeli Cooker Sevilla itu bisa langsung di alamatnya Desa Bumi Jaya, RT 6 Kota Plehari ya Bu ya. Di situ bisa langsung juga pesan ataupun kontak person beliau di WhatsApp sejauh ini ya Bu ya. Di 0878 1437 3898. Oke, selain WhatsApp mungkin Bu adakah sosial media lain yang bisa dijadikan untuk warga Tanah Laut kontak atau kepoin Bu cookiesnya ada apa aja yang dijual? Kalau saya sih sejauh ini cuma WhatsApp, tapi kalau yang reseller sih sudah jauh mereka. Ada yang di Shopee juga. Oh, ada yang di Shopee juga. Ya, Oke. kebetulan reseller satu itu keponakan. Jadi dia sudah sekalian jualkan yang lain gitu, jual ini lewat Shopee juga. Kalau untuk jadi reseller itu cookiesnya dengan brand Sepia kah masih atau tanpa brand? Kemarin ada diganti brand sih. Pas yang dapat di reseller. Iya, kalau reseller yang ada yang ganti brandnya ada juga yang Cooker Sepia. Oh, baik. Jadi ada yang sebenarnya dikemas ulang berarti ya dengan merek yang si reseller ini punya gitu. Oke, padahal sebenarnya produk ini dari Sevilla gitu Bu. Karena terkadang ada beberapa orang yang requestnya boleh nggak pakai brand, tapi dia tempelin brand dia sendiri gitu. Ada kan biasanya kan. Ada. Oke, baiklah. Nah, untuk membicarakan tentang omset kotor Bu, boleh buat bocoran mungkin akhirnya nanti warga Tanah Laut bisa terinspirasi ini. Ya terakhir kemarin yaitu kalau kotor ya sebulan ada sampai kurang lebih 50 ada. 50 juta. Iya. Oh, waduh, gimana ya Bu ya? Saya daftar reseller aja deh gini. Boleh. Alhamdulillah ya Bu ya. Itu sebulan waktu rame-ramenya berarti. Iya. Momen ramenya tuh biasanya momen apa aja Bu? Ya mau dekat Lebaran itu 2 bulan Pak, bulan Sa'ban sama Ramadan itu. Oke. Wow. Dilihat kecil ya Bu ya produknya, tapi ini salah satu bisnis yang menjanjikan juga ya Bu ya. Alhamdulillah. Termasuk juga mungkin rezeki anak ya Bu ya. Yang walaupun statusnya kan kalau ditanya Ibu Betty kerjanya apa? Ibu rumah tangga gitu ya Bu ya. Padahal bisa menghasilkan penghasilan yang juga worth it untuk bisa dijadikan
penopang lah Bu lah, anggapannya kayak tambahan untuk rumah tangga. Nah itu tuh rekan dengar, jadi jangan pernah menyepelekan bisnis ya Bu ya, walaupun kelihatannya kecil, tapi kalau berkah ya Bu ya, rezekinya pasti ada, alhamdulillah. Jadi buat rekan dengar mungkin yang tertarik juga ya bisa ya untuk mencoba-coba bisnis ataupun jualan ya Bu ya, nggak perlu malu ya Bu ya. Nah itu dia. Baik, mungkin untuk kita membicarakan selanjutnya untuk tips kuenya sendiri Bu, mungkin untuk bisa menginspirasi warga Kabupaten Tanah Laut nih. Misalnya yang paling sering gagal, Agri pernah nyoba juga, itu yang ini nih, yang nastar. Oh, nastar. Jadi nastarnya itu tuh kayak cepet pecah gitu loh Bu. Waktu itu jadi kayak cepet hancur, jadi kan si selainya tuh keluar daripada si adonannya itu. Nah mungkin ada tips dan trik Bu dari Ibu sebagai penggiat kue nih ya, kue kering nih, apa nih tipsnya ketika membuat kue? Itu paling kebanyakan tepung. Oh gitu. Ya berarti nggak tahu ukurannya dong. Kalau keras kayak gitu mungkin bisa ditambahin mentega aja adonannya. Jadi fungsi mentega tuh untuk bikin pulen juga adonannya. Jadi bikin lemes juga biar nggak pecah saat dibentuk itu ya. Oke, baik. Nah kalau misalnya untuk tips yang lain mungkin Bu, supaya kematangannya itu berapa derajat, kan bisa di oven juga ya. Itu berapa tuh kalau dari Ibu tuh? Kalau oven sih ulun, kalau derajat yang penting ulun tuh agak kecoklatan gitu, kering, jadi biar awet tahan lama gitu. Kan ada kadang nggak kurang kering gitu kan mudah pecah juga, masih empuk gitu. Oke, baik. Jadi kalau misalnya udah kering dan kecoklatan itu dipastikan udah bisa gitu ya. Oke, baiklah. Nah untuk si kuenya ini sendiri ya Bu ya, ini salah satu yang biasanya tuh paling banyak dicari adalah kue yang bisa bikin cemilan, maksudnya bisa jadi cemilan juga gitu ya kan di rumah. Nah kalau Ibu sendiri tuh lebih merekomendasikan yang mana Bu? Semuanya sih. Semuanya. Karena memang supaya semuanya dibeli ya Bu. Tapi tetap bestsellernya tadi adalah si lidah kucing ya. Iya, sama sagu susu. Sama sagu susu. Oke, itu rekan dengar ya. Dan memang sudah dipasarkan di luar daripada Kalimantan juga udah pernah ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik, mungkin untuk promo terbarunya Bu dari Sevia, pernahkah punya promo-promo gitu Bu dari Sevia? Misalnya beli berapa gratis berapa gitu? Belum sih. Belum ya. Kalau misalnya beli banyak gitu, adakah ini ya? Itu kemarin tuh karena kami ini belum maksudnya tuh belum nggak tahu, karena ada reseller itu nggak tahu. Sebenarnya produk aja. Kalau dapat laba sekian, sudah aja, yang penting ada gitu. Jadi nggak belum ada ya kayak promo momen spesial gitu. Mungkin nanti nextnya akan ada pelatihan mungkin ya lagi untuk strategi marketing atau apa gitu ya Bu ya. Nanti kita akan tahu juga promo terbaru dari Sevia. Nah baik, untuk tadi kan sudah sempat disinggung juga Bu tentang label ini ya halal ya yang sudah didapatkan, terus sekarang masih dalam proses juga PRT ya Bu ya. Nah itu bagaimana Bu peran Disnakerin sendiri Bu sejauh ini dalam usaha Ibu? Alhamdulillah Disnakerin ya sangat mendukung, yaitu memberi kesempatan saya untuk mendapatkan label halal ini aja. Alhamdulillah ya, mungkin keberuntungan karena sebelumnya saya PRT juga belum, padahal di luar masih banyak yang sudah PRT. Ya mungkin rezeki saya. Alhamdulillah ya. Akhirnya difasilitasi juga, intinya juga dibimbing ya Bu ya. Awalnya kan untuk nama sendiri difasilitasi hak merek sudah, ini tinggal nunggu keluar, tinggal terus halal. Alhamdulillah 2021 kemarin alhamdulillah sudah. Jadi tinggal melanjutkan prosesnya aja ke PRT dan sekarang masih dalam proses menunggu ya Bu ya. Tapi memang produk Ibu ini rekan dengar terjamin walaupun masih dalam proses PRT ya Bu ya, karena sudah halal, brandnya juga sudah terdaftar, jadi dipastikan memang worth it untuk dibeli gitu ya Bu ya. Baik, kita sebelum jeda dulu ya Bu ya, kita juga boleh promosi lagi Bu untuk rekan dengar yang ingin order si cookies Sevia ini bisa menghubungi di mana?
Silakan Ibu. Untuk rekan dengar kalau ingin memesan cooker Sepia bisa menghubungi lewat WA 0878 1437 3898. Bisa juga datang ke rumah di Bumi Jaya RT 6. Nah, jadi bisa langsung datang ke tempat Ibu ataupun melalui WhatsApp ya Bu ya. Nah, itu rekan dengar. Tapi sebelum itu kita akan kembali lagi setelah jeda ya. Dan tetap pastikan kamu stay tune di www.apfm.tenalautcup.co.id. Juga Ibu Betty Mahdalena ya sebagai cooker dari Sevia atau ownernya. Jadi rekan dengar masih dengan perihal kue kering yang dihasilkan oleh para IKM kita yang ada di Kabupaten Tanah Laut, dan kita patut berbangga tentunya ya rekan dengar. Dan membicarakan tentang kue kering yang dihasilkan oleh cooker Sevia ini sudah banyak ya Bu ya jenisnya ya. Mulai dari bola salju, terus ada nastar, lidah kucing, terus ada sagu keju ya Bu ya. Sagu keju, sagu susu sama Sprite, dan masih banyak lagi. Dan tentunya masih semangat ya Bu ya dengan Ibu Betty. Alhamdulillah. Apalagi usaha ini sudah berjalan lumayan lama ya Bu ya, dan bisa menghasilkan serta juga terbukti menjanjikan ya Bu ya. Dan untuk pemasarannya sendiri rekan dengar sudah dipasarkan di mana saja, terutama di Kabupaten Tanah Laut, dan juga sudah bisa sampai keluar dan dijamin bahwa produk ini mantep ya. Dan kita juga membudidayakan yang namanya gelianan ya Bu ya, gerakan membeli ampun kawan. Apalagi juga kebanyakan mungkin customer Ibu kawan juga ya Bu ya. Dan juga himung olahan tanah laut atau biasa disebut dengan hot. Nah, itu dia ya rekan dengar. Dan sebelum kita lanjut ke promosi juga cookies kering dari Sevia ini rekan dengar, kita mendengarkan sebelumnya inovasi Bu, atau apa yang nantinya akan dikerjakan selanjutnya oleh Ibu Betty ini di cooker Sevia ini. Boleh Bu, silahkan. Ya, kalau inovasi saya itu ada rencana mau nyoba itu kalau cookernya berbahan dari ubi. Iya, menggunakan ubi, nyoba. Rencana itu mau bikin nastar dari ubi ungu. Oh, nastar dari ubi ungu yang berbahan utamanya gitu ya Bu ya. Ubi. Apakah sebelumnya pernah mencoba untuk membuat Bu? Dulu pernah, cuman yang pernah dulu Sprite-nya ubi, cuman agak basah, nggak mau kering. Gitu. Tapi mau dicoba inovasi di si nastar ini ya Bu ya. Tapi dengan tetap isian nanas. Baik. Ada sih beberapa pernah juga lihat inovasi tersebut gitu ya. Dan semoga inovasinya bisa nantinya diaplikasikan juga Bu ya di cooker Sevia ini. Baik. Nah, untuk harapan Bu, mungkin dari Ibu pribadi, harapan kedepannya seperti apa untuk cooker Sevia atau harapan terhadap Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, silahkan. Ya, sebelumnya saya yang mengucapkan terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian karena sudah memfasilitasi cooker Sevia dengan hak merek dan halalnya. Ya, juga untuk Radio Tuntung Pandang. Ya, harapan saya ya semoga cooker Sevia lebih banyak dikenal oleh masyarakat Tanah Laut terutamanya, dan juga mungkin harapannya pasarannya bisa lebih luas lagi. Amin ya Allah. Dan tentunya nanti dipersiapkan dengan SDM yang banyak juga ya Bu ya. Semoga bisa mengcover juga tentunya ya Bu ya. Dan saya pribadi juga berharap semoga cooker Sevia terus ada yang namanya inovasi, pembaruan, apalagi kan ini di food and beverage ya Bu ya, bergerak di bidang makanan yang biasanya makanan ini perlu ada yang namanya inovasi. Semoga bisa terus berinovasi, tetap berkarya juga ya Bu ya, dan bisa membanggakan nama tanah laut. Amin ya rabbal alamin. Untuk harapan yang lain Bu, mungkin adakah yang ingin disampaikan sedikit banyak untuk beberapa dinas terkait, mungkin silahkan. Ya, harapannya ya untuk dinas bisa membantu, mungkin kalau banyak yang pesan, cuman kami terkendala itu pembentukan kalau ada mesin sih ya. Mesin yang bisa membantu ya Bu ya prosesnya ya. Proses selama ini kan masih manual. Kalau ada mesin kan mungkin
lebih bisa proses lebih cepat. Oke, baik. Dan juga bisa mengcover pesanan-pesanan yang datang ya Bu ya. Amin. Semoga nantinya akan ada pembaruan juga dan diiringi dengan kebutuhan yang bisa tercover ya Bu ya. Amin. Dan silahkan Bu, promo Bu untuk cooker Sevia ini bisa dipesan di mana saja dan bisa didapatkan di mana saja, atau mungkin yang ingin jadi reseller silahkan waktu dan tempat Bu. Ya, untuk rekan dengar yang ingin jadi reseller cooker Sevia bisa menghubungi langsung lewat WA saya di 0878 1437 3898, dan kalau mau ke rumah juga bisa di Desa Bumi Jaya RT 6 Kabupaten Tanah Laut. Nah itu ya rekan dengar. Agri ulangin sekali lagi untuk kontak person rekan dengar yang ingin memesan cooker Sevia dengan berbagai varian, mulai dari lidah kucing, nastar, sagu, terus juga ada bola salju dan semprit ya Bu ya. Semprit, masih banyak lagi tentunya, bisa langsung hubungi kontak personnya rekan dengar di 0878 1437 3898. Agri ulangin sekali lagi di 0878 1437 3898. Nah bisa langsung catat sekarang, save kontaknya dengan nama cooker Sevia ya Bu ya. Bisa langsung pesan di situ rekan dengar, dan nantinya akan diproses oleh ibunya kapan pengennya si cookies ini buat hampers, ataupun ini sudah mendekati Lebaran Haji ya. Iya, Lebaran Haji atau Hari Raya Idul Adha. Dan Agri pribadi mengucapkan terima kasih Bu untuk Ibu Betty Madalena dan juga Sevia yang sudah berhadir di studio kita pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan juga Bu ya. Dan nantinya semoga usaha kue Sevia ini bisa makin lah ya, makin berkah, makin tambah juga orderannya, makin dikenal. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak juga untuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang sudah bekerja sama ya Bu ya sampai saat ini dan memfasilitasi beberapa pegiat dari si IKM ya Bu ya. Amin. Dan itu rekan dengar yang bisa kita sampaikan. Gak kerasa juga sudah hampir jam 11. Kita mulai dari jam 10 tadi ya di program Pojok IKM. Agri pribadi berharap semoga yang disampaikan pada hari ini oleh Ibu Betty ya Bu ya, dan juga Agri bisa bermanfaat untuk rekan dengar dimanapun dan kapanpun. Dan ingat, buat himbung olahan tanah laut dan juga gelianan gerakan membeli ampun kawan, kontak personnya udah ada, langsung aja dihubungin, langsung aja pesen. Baik, itu tadi yang bisa kita sampaikan rekan dengar, dan akhir kata saya yang bertugas Puspita Agri dan juga Ibu Betty Madalena dari Cooker Sevia harus pamit undur diri di program Pojok IKM. Sampai bertemu di lain kesempatan, dan semoga kita bisa makin bertumbuh dan berkembang ya Bu ya. Amin. Dan bikin bahagia serta membanggakan tanah laut.